jeans adalah jenis celana atau celana panjang, biasanya terbuat dari denim atau kain dongsri. Seringkali istilah jeans mengacu pada gaya celana panjang tertentu yang disebut blue jeans, yang ditemukan oleh Jacob W. Davis dalam kemitraan dengan Levi Strauss & Co. pada tahun 1871. Dari bahan dan kain yang sangat keren dan bagus, tahukah kamu bahwa pembuatan jeans banyak mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia? Blue jeans banyak mencemari lingkungan dalam proses produksinya. Untuk mengurangi pencemaran limbah pabrik jeans, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Greenpeace pada tahun 2010 menuntut pabrik jeans yang berpotensi merusak lingkungan. Dari akibat atau dampaknya, Greenpeace tersebut mengklaim pencemaran di Cina naik 2 kali lipat dari tahun 2007 karena saking banyaknya industri jeans di negara itu. Pencemaran paling masif terjadi di Sungai Dong dan Xiaoxi yang terletak di sebelah barat Xintang, salah satu sentra industri jeans terbesar di Cina. Selain air sungai menjadi biru, limbah pabrik jeans juga menyebabkan bau menyengat tercium di sekitar sungai. Polusi dari pembuatan jeans berasal dari bahan pewarna yang dipakai, bleaching yang bisa masuk ke dalam tanah, serta bahan bakar mesin produksi. Sementara itu, peningkatan pH dipicu oleh penggunaan deterjen yang berlebihan dalam proses pencucian bahan baku maupun pakaian jadi. Persoalannya kemudian, kenapa industri denim tetap menggeliat di Cina? Jawabannya adalah perusahaan tekstil berani memberi upah cukup tinggi kepada pegawai, yakni sekitar $815 per bulan. Seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengisahkan pengalaman pribadinya. Ia mendapat tawaran pada bagian pewarnaan dan pencucian bahan. Ia kemudian menerima tawaran itu, namun tidak tahu jika pekerjaannya bisa berakibat buruk terhadap kesehatannya. Dalam tulisan berjudul Environmental Impacts Denim yang dimuat oleh Sustainability in Denim 2017, K. Amuta merincikan komponen-komponen yang berpotensi menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pertama, penggunaan pestisida untuk katun. Penggunaan obat pembasmi hama dengan cara yang kurang tepat dapat membuat air minum dan air sungai terkontaminasi polusi udara, meracuni hewan laut, sekaligus merusak komponen rantai makanan manusia. Penggunaan energi listrik dalam proses produksi denim seperti proses pemintalan, pewarnaan, finishing, dan penjahitan juga tergolong kurang mematuhi prinsip hemat energi. Di samping itu, Amuta turut mencatat pekerja anak di pabrik denim di India dan Uzbekistan yang biasa mendapat tugas menyemprotkan pestisida ke tanaman. Jika kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka panjang, mereka bisa terkena penyakit tulang akibat menghirup sisa-sisa pestisida. Para pekerja pabrik denim biasanya tidak bisa membaca dan teredukasi. Mereka tidak dilengkapi perangkat perlindungan diri yang mumpuni, kata Amuta. Produksi jeans bisa menghabiskan 2,4% lahan pertanian yang ada di dunia. Tidak hanya itu, kapas juga membutuhkan banyak pestisida. Dilansir dari Vice, mereka membutuhkan setidaknya 24% dari total penggunaan pestisida di seluruh dunia. Dan yang paling mencengangkan, pembuatan jeans membutuhkan banyak air. Serat tersebut harus diberi air dengan jumlah yang besar untuk menjadi denim. Untuk menghasilkan satu potong celana jeans, air yang digunakan bisa mencapai 11.000 liter atau cukup untuk mengisi 20 bak mandi. Wow. Jadi, apakah Anda masih mau memakai celana jeans?